Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan judul proyek yaitu penerapan machine learning untuk prediksi kebangkrutan perusahaan. Dalam proyek ini kita membahas penerapan machine learning untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan fokus pada algoritma decision tree dan logistic regression. Sebelumnya, perkenalkan saya Rara Anjani dengan NIM belakang 023. Saya Nesrina Rahma Putri dengan NIM 119. Dan saya Saya Putri Putri Iklim Ikrimah. Fadila dengan NIM 133. Selanjutnya, untuk latar belakang dari proyek ini adalah kebangkrutan perusahaan merupakan isu strategis yang berdampak besar terhadap berbagai pihak, termasuk perusahaan itu sendiri, investor, karyawan, dan perekonomian secara keseluruhan. Pendekatan tradisional untuk mendeteksi kebangkrutan seperti audit manual seringkali membutuhkan sumber daya besar dan rentan terhadap kesalahan manusia. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau ML menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan ini. Algoritma pembelajaran mesin dapat menganalisis data perusahaan secara mendalam dan menghasilkan prediksi yang akurat, membantu dalam deteksi dini terhadap potensi kebangkrutan. Selanjutnya untuk tujuan dan manfaat, yang pertama untuk mengembangkan model prediksi kebangkrutan perusahaan dengan akurasi tinggi menggunakan algoritma decision tree dan logistic regression. Yang kedua untuk mengurangi bias akibat ketidakseimbangan data dengan menerapkan metode smooth untuk menyeimbangkan distribusi kelas dalam dataset. Yang ketiga untuk mengevaluasi performa model prediktif menggunakan berbagai metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Manfaat untuk menyediakan alat prediktif yang efisien dan akurat untuk mendeteksi potensi kebangkrutan perusahaan. Selanjutnya untuk diagram alurnya dari awal kita itu mengumpulkan data, selanjutnya kita melakukan pre-processing, selanjutnya kita melakukan pemilihan fitur. Setelah pemilihan fitur kita melakukan modeling. Setelah modeling kita melakukan evaluasi dan hasil dari evaluasi itu kita bandingkan. Dataset yang kita gunakan dalam proyek ini yaitu berasal dari UC Machine Learning Repository dengan judul Taiwan's Bangkrut Prediction. Dataset ini terdiri dari 6.819 baris data dan 96 kolom, di mana 95 kolom merupakan atribut fitur dan satu kolom adalah target atau kelas kebangkrutan. Dataset ini dipilih karena memiliki karakteristik yang kompleks termasuk jumlah fitur yang sangat besar dan ketidakseimbangan kelas yang signifikan. Exploratory data analis distribusi kelas, analisis distribusi kelas menunjukkan bahwa dataset sangat tidak seimbang, dengan mayoritas data berasal dari perusahaan yang tidak bangkrut. Pembersihan data EDA dilakukan untuk memahami struktur data, mengidentifikasi pola, dan menemukan potensi masalah yang seperti missing value, outlier, dan ketidakseimbangan kelas. Metode algoritma yang digunakan dalam proyek ini adalah decision tree dan logistic regression. Kedua algoritma ini dipilih karena kesederhanaannya dalam interpretasi dan efisiensi dalam pemrosesan data. Untuk menangani keseimbangan data, metode synthetic minority oversampling technique atau atau disebut juga SMOT diterapkan untuk membuat data sintetis pada kelas minoritas sehingga distribusi kelas menjadi lebih seimbang. Hasil dan analisis hasil eksperimen menunjukkan bahwa decision tree pada uji menunjukkan akurasi sebesar 92% dan logistic regression pada uji menunjukkan akurasi sebesar 85%. 5%. Penerapan smooth berhasil. Penerapan smooth
Meningkatkan sensitivitas model dalam kelas minoritas terbukti dengan meningkatnya nilai recall pada kedua model. Kesimpulan dan saran, algoritma decision tree dan logistic regression berhasil diterapkan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan tingkat akurasi yang memadai. Decision tree memberikan hasil yang lebih baik sehingga turning parameter dijadikan metode yang direkomendasikan untuk studi kasus ini. Untuk rencana lanjut, kita melakukan eksplorasi algoritma ensemble, yaitu mengeksplor algoritma ensemble seperti random forest atau gradient boosting untuk meningkatkan performa model. Selanjutnya kita menambahkan dataset untuk memperkaya informasi dalam analisis. Selanjutnya kita juga menerapkan pendekatan cost sensitive learning untuk mempertimbangkan biaya kesalahan dalam prediksi kebangkrutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.